pas mau bikin konten-konten itu, buku ini jadi inspirasiku. Wow. Jadi aku buka lagi kan jadi inget lagi kan. Nah, Ya lempar aja, coba gitu. Terus kita lempar, ternyata banyak komen-komen yang di gerejaku kayaknya nggak kayak gitu, di gerejaku gini kok, di gerejaku mereka nggak. sharing malah ya, auto sharing di Dan- komen-komen itu. Tapi nggak sedikit juga yang hate comment, wow, Iya. serem. Tapi habis itu kita bingung di situ, ini kita mau ngapain ya gitu. Karena habis itu kontennya literally agak pinggir jurang sih. Aku harus bisa mengamini itu juga gitu waktu itu. Tapi pada akhirnya sampai sekarang ya udah itu juga yang tak pegang gitu. Kadang-kadang aku ngomong buat orang lain tuh bisa buat aku sendiri juga. Tapi kena sendiri juga. Wow. Ya, terus ternyata waktu itu masih pengen ya udahlah. Iya, langsung di oke. Walaupun asam lambung, ngeri, pusing, wow, pas ngerjainnya. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini bareng dengan teman lama, cukup lama sudah nggak ketemu, tahu-tahu ketemu diajak konten ya bro. Bener. Diajak sharing. Langsung. Ya, Gak sengaja ketemu papasan ya, langsung konten. Nggak, kita ya ketemu karena lihat di Instagram sebenarnya udah follow lama, cuman baru tergerak karena dia ada sesuatu. Wow. Deka namanya. Boleh diperkenalkan dulu tuh. Halo, saya Nicholas Deka. Saya apa ya? Saya anak biasa aja. Profesi bro. Profesi wirausaha. Wirausaha. Terus paling sama ada beberapa hal di entertainment gitulah. Sedikit tentang entertainment gitu. Jadi Deka ini kita di Salatiga posisi. Jadi memang asli Salatiga bro dari asli kecil. Salatiga. Terus kita bakal ngobrol-ngobrol tentang perjalanan imanmu dulu deh bro. Wow. Kita dulu ketemu di Choice, ya, satu komunitas Choice pernah dibahas sebelumnya. Nah di situ juga aku juga merasanya kayak anak-anak biasalah, ada nakal-nakalnya, ada bengal-bengalnya. Terus mendadak dia di konten-kontennya di Instagram, terutama ada nanti satu page kita bahas, ada satu account yang dia dan teman-temannya gagas itu yang kok klik banget. Kenapa saya ngajak ngobrol itu? Kenapa bro, kamu kok mulai momenmu mulai mendekat lagi dengan Tuhan itu sejak kapan sih bro? Mendekat dengan Tuhan, benar. Atau mungkin gini dulu, latar belakangmu dulu bro. Awalnya gimana bro? Kalau dari kecil mungkin? Dari kecil, oh iya, dari sudah kecil terbiasa di gereja. Di gereja pelayanan juga sih. Jadi waktu dulu tuh sempet dari apa ya, SD kelas berapa gitu ya, itu udah di gereja. Terus bahkan itu terus sampai kuliah. Sampai kuliah. Benar-benar literally tiap hari ke gereja. Tuh. Tiap hari ke gereja. Rajin berarti termasuknya. Ya lebih ke ini sih ya. Dulu karena orang tua juga. Jadi sebelum berangkat sekolah pasti ke gereja. Wih. Ada tuh momen sebelum berangkat ke sekolah ke gereja. Terus nanti berangkat ke sekolah, pulang sekolah. Itu nongkrong sama teman-teman sekolah bentar, habis itu pulangnya ke gereja. Wih, nongkrong. OMK ya, walaupun mungkin pikirannya kan baca kitab suci apa enggak, nongkrong doang beneran. Ya nongkrong, berarti ngerokok, memang nyari tempat ngerokok gitu. Gereja tapi kosong. Gereja tapi kosong. Bener. Tapi lebih ke karena waktu itu mungkin kayak main musik apa gitu kan. Terus kayak sama teman-teman nih nyari kesibukan apa yang bisa dilakukan di gereja, kayak main-main musik buat gereja apa gitu, core, tapi dengan caranya kita lah, nggak monoton kayak gitu-gitu. Cuman dari segi pelayanan tuh pelayanan aktif-aktif tapi kosong aja gitu, nggak apa ya, kayak nggak benar-benar nyari Tuhannya gitu. Nggak benar-benar nyari Tuhan. Ketika pertama kali kamu mulai mencari Tuhan itu kapan bro? Nyari lagi tuh basic lah, nyari lagi tuh karena masalah. Ya kan, kita biasanya kayak gitu, kalau belum mentok pasti belum nyari gitu. Nah waktu itu pandemi, terus aku ketemu sama satu list ketakutan gue yang paling tak takuti adalah ketidakpastian. Kan karena pandemi kita nggak tahu gimana gitu. Di tengah ketidakpastian tuh kayak anjrit nih gimana ya. Terus akhirnya waktu itu tuh
ada momen, banyak momen sih juga. Ada satu yang bikin jadi momen titik rendah banget di saat itu. Sedih apa segala macam, and then wah ini ke siapa lagi nih yang bisa bantu, kayak cari bantuan kiri kanan nggak ada, dan itu maksa kita buat lihat ke atas gitu. Terus habis itu barulah situ kayak nyari, terus di situ tuh bikin tenang, cukup bikin tenang, tapi tetap habis itu on off lagi, sampai ada momen tiba-tiba nggak tahu kenapa out of nowhere pengen pelayanan. Dan habis itu, tapi aku mikirnya gini, ini kalau pelayanan di gereja lagi kan, dulu aku pernah sih seaktif itu. Cuman kalau sampai sekarang kuliah aku, itu ya. Kalau sekarang aku mau ngapain ya di gereja ya? Terus aku takutnya tuh gini, kalau misalkan pelayanan di gereja, misalkan aku pengen jadi A nih, tapi ternyata slot A nih udah penuh gitu. Terus nanti coba slot yang lain, ya kalau suka, kalau nggak suka jadi ngelakuinnya nggak sepenuh hati kan. Nah terus jadi aku mikir, aku cari pelayanan tapi yang non gereja apa ya gitu. Non gereja gitu. Tapi tetap ibaratnya tuh mewartakan kabar baik gitu. Apa ya gitu. Terus akhirnya ngobrol lah aku sama temanku dan tercetuslah si. Oh, jadi web ini. Nah, sebelum masuk ke situ, dulu kamu mencarinya tuh pertama kali di titik terendahnya, kalau boleh diceritain ada kejadian apa? Boleh nggak bro diceritain bro? Kejadian apa ketika ya itu ya? Yang kamu katanya sedih dan pas pandemi itu mungkin di titik terendah tuh kejadiannya gimana bro? Waktu itu tuh aku sedih terus apa ya, kayak ketika kepepet tuh nggak nemu gimana caranya buat ini kan, ke gereja apa, ke gereja tapi kosong tetap aja. Sampai pada akhirnya aku tuh diam-diam ngambil ada salib gitu kan dia, terus tak liatin aja, terus aku kayak pengen, aku punya kayak lilin aromaterapi gitu, tak nyalain terus kan tiap malam gitu. Dan pas malam itu aku buat itu nyala, terus aku sambil ngeliatin itu, dan nggak tahu kenapa tuh kayak tenang banget sampai aku nyaman buat ngobrol. Terus ketika ngobrol tiba-tiba kayak, ya ini nggak tahu ya, cuma waktu itu tuh aku kayak feeling ada yang tenang, nggak usah khawatir, udah itu doang bro. Dan itu nggak tahu ya, langsung agak waktu itu sih ya, itu suddenly keluar air mata apa, terus wih apa nih gitu kan, kayak nggak pernah takut karena ketidakpastian tadi kan, takut, tapi habis itu kayak kok apa ini ya yang joy itu ini nggak sih gitu, karena baru pertama kali itu terasa banget, baru kerasa itu, tapi kayak beneran yang apa ya, kalau bisa gambarin, aku nggak bisa gambarin ya, itu karunia air mata bro. Oh iya. Kalau secara aku ngomong ya, itu karunia air mata ya. Aku nggak bisa gambarin sih, kayak posisi tuh kayak kalau diikat terus tiba-tiba kayak dilepas aja gitu. Oh, belenggunya kayak lepas. Kayak gitu. Wenteng gitu rasanya. Jadi langsung wah keluar tuh semua, bla 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 bla, aku bisa ngobrol, bisa cerita gitu. Jadi kayak oke, nggak khawatir lah gitu. Wow. Walaupun beneran yang takut, tapi jadinya chill. Jadi chill yang beneran kayak, ya udahlah, nggak usah takut. Gitu. Beneran ada perasaan apa ya? Ada yang protek gitu. Rasanya gitu. Ya itu momennya kayak waktu kamu menatap salib itu, terus kok beneran deh kayak, kalau di Alkitab juga kan jangan takut 365 kali disebut kan bro. Bener. Jadi kan kayaknya itu juga waktu itu aja aku masih mikir kayak, ini jangan-jangan karena ini ya si aromaterapi biar aku tenang apa gitu. Oh ada karena kan rada skeptical thinkingnya keluar ya. Ini apa ya gitu. Tapi ternyata enggak lah, orang biasa aku
nyalain ini kalau nggak doa juga tetap itu. Dan habis itu setiap malam aku melakukan itu. Setiap malam ngobrol sama Tuhan. Iya, ngobrol, ngasih waktu ngobrol sama Tuhan. Dan itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak rutinitas yang me time-mu mungkin. Me time bisa disebut gitu sih, me time. Dan ya wis, karena di waktu itu benar-benar mepet, nggak ada yang bisa bantu, dan kecuali kita ngobrol dan kita percaya sama divine power-nya itu, kayak ya wis lah gitu. Tapi di situ kan masalahmu nggak selesai, tapi di situ kamu kan kayak lepas dari belenggu itu. Bener. Waktu itu tuh gini, mungkin di titik itu juga aku ngerubah doa. Ngerubah doa. Gimana? Jadi waktu itu cara berdoa aku kan ya basic lah, minta. Tapi sampai hari ini aku juga masih minta, cuman mintanya mungkin beda. Jadi misalkan kayak gini lah, dulu misalkan kita pengen A nih. Iya. Tuhan, aku pengen A. Atau misalkan kita lagi punya masalah, Tuhan, aku lagi punya masalah, tolong ilangin masalahnya. Pasti kita kayak gitu kan. Ilangin masalah. Kayak gitu kan. Wah, ini udah ngadunya ke siapa lagi? Ngadu ke Tuhan aja, minta dihilangin gitu. Tapi kalau saat itu tuh jadi kayak gini. Tuhan, kalau misalkan Tuhan izinkan ini terjadi, aku nggak minta. Ibaratnya kalau analoginya jalan nih, aku nggak minta Tuhan cepetin biar sampai ke tujuannya, tapi kuatin kakinya biar kuat sampai sana, gitu aja. Jadi kayak lebih ke aku nggak minta cepet, aku nggak minta langsung, aku nggak minta apa, tapi temenin aja, kuatin kayak gitu gitulah. Dan mungkin juga kamu nggak sampai tujuan, tapi rencana Tuhan lain kan juga bisa kan? Bisa. Ini aku selalu gini ya, kadang kalau nguatin temen gitu, nguatin temen tuh paling inilah ya, pekerjaan paling mudah karena kadang kita belum bisa ngelakuinnya. tapi menariknya, aku tuh ngerasa setiap kali Tuhan pakai aku buat ngasih tahu orang melalui aku, itu tuh aslinya ya buat aku sendiri gitu loh. Jadi ketika kamu ngomongin orang malah kamu kena sendiri. Dan setiap habis misalkan kayak aku pengen ngobrol dong gitu, oke, terus ngobrol apa gitu, terus diceritain, dan habis itu kayaknya gini deh gitu tuh. Lepas gitu kan aku tuh tiap gitu batin doa, bro. Wah, ini kalau misalkan emang ini gimana ya, aku bisa bantu apa biar gak salah ngomong kayak gitu loh. Batin gitu aja. Terus kalau emang ini ya Tuhan jawab lewat aku lah, papi. Habis itu ntar ketika gitu tuh aku pas pulang habis ketemu dia tuh kayak, wah tadi kenapa ngomong gitu ya. Terus tak refleksikan sama aku, oh ternyata buat aku juga deh. Dan waktu itu tuh satu hal yang masih aku ingat tentang tadi doa tadi, dia tuh udah kayak cerita sampai yang wah gimana, nangis apa segala macam. Saya cuma bilang gini, jawaban Tuhan setiap doa tuh iya. 3 dan selalu iya. 3 dan selalu iya. Ini aku ngomong ke orang gitu. Tapi habis itu tak sadari, wah kayaknya buat aku juga nih gitu. Jadi misalkan gini, kamu minta sesuatu, Tuhan akan jawab iya, langsung dikasih. Iya, tapi tunggu, atau iya, bukan yang itu, ada yang lebih baik. Jadi jawabannya selalu iya. Tapi 3 iya. Iya yang itu langsung dikasih. Misalkan nih, Tuhan aku pengen handphone baru nih. Iya. Langsung dapat saat itu juga. Kamu misalkan pengennya apa? iPhone 15 ya, misalkan. Iya dikasih. Iya tapi tunggu misalkan. Tunggu nanti kamu dikasih kerjaan dulu sama Tuhan. Kamu disuruh usaha dulu, habis itu dikasih. Kalau enggak, iya tapi bukan itu. Mungkin enggak sekarang, kamu nanti dikasihnya waktu iPhone 17 keluar misalnya. Tapi jawaban itu tuh apa ya? Ya kan biasanya orang kalau lagi down kan pengennya dikuatin gitu ya. Tak pikir aku harus bisa mengamini itu juga gitu waktu itu. Tapi pada akhirnya sampai sekarang ya udah itu juga yang tak pegang gitu. Kadang-kadang aku ngomong buat orang lain tuh bisa buat aku sendiri juga. Tapi kena sendiri juga. Wow. Gitu. Nah, terus triggernya ketika itu kok mulai membuat ini ya, kita ngobrol tentang akun yang kamu gagas bersama berapa orang itu, bro? Sama satu temanku namanya Kristo. Itu ceritanya bagaimana itu?
Nama akunnya boleh di-mention juga. Boleh. Namanya adalah di Instagram Gereja Para Pendosa. Coba follow. Oke. Gereja Para Pendosa. Jadi itu waktu itu kayaknya Februari 2024 apa Januari aku lupa. Terus kami ngobrol. Habis itu tadi aku bilang ke temanku bahwa Mau pelayanan itu kan. pelayanan ya gitu. Apa ya gini-gini ya. Tapi kita tuh back then tuh kita selalu ngobrol terus banyak ngomongin Tuhan. Kayak misalkan ada kerjaan apa saling curhat lah segala macam. Terus sampai akhirnya kita balik pelayanan mau apa gimana gitu. Terus pelayanan apa ya gitu. Terus beda gereja juga. Terus habis itu akhirnya ya udah apa kalau bisa digital ministry aja gitu. Kita bikin gitu. Habis itu kita udah bikin namanya. Terus di sela-sela kesibukan itu tuh kami selalu saling ngingetin karena kami nggak bikin si akunnya ini. Jadi kita udah punya konsepnya apa segala macam. Tapi akun kebetulan aku sama cuman dia di kepala kalian kita aja. udah ngobrol tapi nanti kita bikin akun ya gini ditunda terus tuh. Tunda terus karena gini akun kapasitas untuk bikin akun aku udah habis email dan segala macam harus bikin baru segala macam. Dia pun juga sama. Nah, sekarang kan kayak harus pakai nomor telepon kan. Nah itu sesimpel kayak beli nomor telepon buat bikin akun itu tuh kami saling nunda-nunda karena mungkin sibuk terus jadi kayak isi chat-chatannya isi chat-chatannya tuh cuma kayak gini, ayo ntar Tuhan ketawa lu dari atas ngomong-ngomong doang dilakuin gitu terus nanti kalau dia inget dia gantian yang gitu seringnya dia sih terus kayak dia ngomong kayak ntar diketawain lu ayo ini udah ngakak banget ini pasti nih karena nggak dilakuin. Iyalah bla bla bla. Akhirnya udah dan waktu itu kita meeting lagi terus kita mau bikin apa nih? Bikin apa terus dengan nama yang sensasional itu ya. Waktu itu kayak beneran nih namanya ini ya. Tapi kita butuh orang nengok sih ya juga sih. Oke deh habis itu kita sepakati nama itu. Habis itu kita waktu itu awalnya tuh bikin konten-konten yang kayak multiple slide ya gitu, carousel gitu terus kayak nggak begitu naik. Terus kita bikin audio podcast. Tapi kita upload sebagai reels. Dengan follower 40 nggak sampai 40 biji follower. 40 orang kan. Nggak sampai 40 orang follower tuh penontonnya tiba-tiba, kok udah ribuan ya? Gitu. Terus dari audio podcast yang bentuk reels itu. Podcast, tapi kita uploadnya di reels Instagram. Kita naikin gitu bla bla bla. Terus topiknya apa ketika itu? Topiknya kita cuma mau bercanda. Jadi waktu itu tuh gini, karena aku kan ada di komunitas stand up juga ya. Iya. Terus bikin jokes lah, bikin komedi dan segala macam. Nah terus habis itu kayak part lurusnya tuh di dia, part komedinya di aku saat itu. Kita ngobrol aja tentang Tuhan, tapi bisa nggak ya sing asik gitu loh. Dikomediin juga. Nah habis nemu format itu, terus kayak, terus habis itu gimana nih? Sebenarnya kan kita pengen jadi media kayak banyak lah media, you name it di Instagram yang tentang Christianity dan lain-lain kan. Cuman ada yang lurus memang, tapi banyak yang bercanda dengan cara yang seru, shitpost, even shitpost juga ada dan lain-lain gitu kan. Nah terus kita tuh awalnya pengen ke arah situ ya, ke arah situ. Cuman kan mostly shitpost or yang bercanda-bercanda gitu tuh tidak ada yang nunjukin muka waktu itu. Kita mikirnya terus kayak faceless lah ya, faceless semua. Terus ya udahlah yuk kita coba nongol bisa nggak ya, Bro? Habis itu kita pertama kali meledak tuh maksudnya dapat atensi yang gila ya gitu. Ternyata tuh ada waktu itu konten apa ya namanya ya, We Christian and We Don't Judge gitu. Jadi ternyata waktu itu kita ngobrol sama banyak orang. Ketika itu kan ada lagi in itu ya tentang tren we talk terus we
talk but we don't judge yang kayak gitu-gitu ya. Terus kamu bikin ketika ada tren itu kan trennya we listen and we don't judge. Nah habis itu kita plesetin jadi we Kristen and we don't judge. Nah tapi waktu itu tuh berangkatnya dari kok ada ya gereja-gereja yang kita langsung ngomongin itu ya. Gereja-gereja yang ternyata ada problem-problem dan jemaatnya tuh sampai pindah apa segala macam gitu. Sampai membuat orang-orang ini jadi nggak pernah ke gereja. Terus kayak kan penasaran ya kenapa gitu. Kenapa gitu. Ternyata katanya ada problem-problem di gerejanya dan lain-lain gitu. Internal yang dimana sepertinya menarik gitu. Jadi konten gitu. Yang dimana sebenarnya awalnya tuh mikirnya gini doang. Kayaknya kalau kita bikin konten autokritik harapannya supaya bisa berbenah gitu kan. Bisa berbenah dan kayaknya kita cukup open minded untuk itu, untuk bisa berbenah gitu. Cuman sama sebenarnya ada intensi lainnya dari itu tuh, mungkin intensi pribadi atau waktu itu sama temanku juga. Emang masih ada ya gereja-gereja kayak gitu? Aku gituin. Emang masih ada gereja-gereja yang open minded? Enggak, yang punya problem-problem cemen seperti itu gitu loh. Terus ya lempar aja, coba gitu. Terus kita lempar, ternyata banyak komen-komen yang di gerejaku kayaknya nggak kayak gitu, di gerejaku gini kok, di gerejaku mereka sharing malah ya, auto sharing di komen-komen itu. Dan bener berarti, maksudnya tujuan yang kami cari adalah ya kita mau cek ombak bahwa kayaknya gerejanya harusnya udah gak gitu dan bener gitu. Tapi nggak sedikit juga yang hate comment, serem. Gitu. Ya tapi sebenarnya kalau dari ceritamu sama temenmu kayaknya pertama kali intensi yang utama itu kan pelayanan tuh. Pelayanan sebagai ministry digital dia bilangnya. Jadi bukan di gereja karena mungkin gerejanya juga beda, akhirnya kalian buat suatu platform yang ya memang intinya kan pelayanan betul. Jadi bukan untuk apa-apa, tapi ternyata kan ya memang dalam proses membuat konten tuh kan kita juga, apalagi dua kepala pasti kan temanmu mikir ini, kamu mikir ini lah, digabungin. Terus berproses semakin lama gimana itu, Bro? Nah, akhirnya arahnya. Habis itu kan kita jadi apa formatnya gini aja ya gitu. Tapi agak-agak pinggir jurang. Agak-agak pinggir jurang dan waktu itu tuh kami sampai kayak nyari kenapa ya kok impresinya segede ini dan lain-lain gitu, dan bahkan di DM tuh banyak banget yang sharing gitu, yang sharing tentang problem-problem mereka gitu. Dan kenapa kok kita tiba-tiba digeruduk sama orang sebanyak ini, karena waktu itu impresi terbesar kita kayaknya ya dalam 2 bulan itu insight akunnya itu sekitar 12 juta. Wow, tinggi banget itu. Makanya itu tinggi banget kan, dengan follower yang waktu itu ya kita masih belum banyak, tapi masih di bawah 10.000, masih di bawah 10.000. Habis itu dalam 2 bulan tuh kayaknya, atau 1,5 bulan aku lupa, itu tuh sampai hampir 20 ribuan dan sekarang mungkin berapa ya? 20 ribuan. 26 kayaknya terakhir ngecek. Nah, itu tuh kayak kenapa ya kita diituin kayaknya karena kita ngomongin Tuhan, tapi sebenarnya mungkin karena waktu itu ada insight dari orang yang menarik banget nih. Menurutku, jadi dia bilang kayaknya kalian nih tidak terlihat religius karena tatoan apa gitu kan. Terus di video itu kan cukup kelihatan tuh tatoan pegang vape apa segala macam. Cuman kalian kok ngomongin Tuhan, kalian kok peduli sama, unik gitu ya berarti ya. Mungkin ya, nggak tahu juga. Cuman abis itu kita taunya dari DM orang-orang yang sharing. Ternyata tuh mereka masih percaya Tuhan, masih berdoa, tapi tidak bergereja. Tapi kan ini bukan maksudnya kami mau crowding orang-orang ini. Bukan itu kan intensi bukan awal. Itu sebenarnya. Tapi habis itu kita bingung di situ. Ini kita mau ngapain ya gitu. Karena habis itu kontennya literally pinggir jurang. Agak pinggir jurang sih. Karena kayak waktu itu pernah gini ya. Ya itu gara-gara we Kristen and we don't judge, terus banyak banget hate comment. Banyak banget yang hate comment-nya tuh kayak gimana, Bu? Maksudnya yang paling parah. Ada hate comment yang menarik. Tapi aku kalau liatin itu sih ketawa aja. Ada satu yang bikin aku ngakak banget tuh adalah tandain 2 orang ini
blacklist dari seluruh gereja di Indonesia. Gokil. Terus aku bilang, aku nggak bisa ke gereja. Terus kan bilang temenku kan, gimana nih kita nggak bisa di blacklist di gereja se-Indonesia? Seru nih bro. Lah kan kita bikin gereja. Enggak, tapi itu bercanda. Iya. Tapi emang habis itu kita taruh tuh gereja para bahkan banyak banget bro yang nanya habis itu. Ini gerejanya di mana? Wow. Ibadahnya hari apa? Jadi sempet kayak kayak bentuk gereja. Bener, makanya aku habis itu tulis tuh di situ hashtag gereja tanpa gedung. Emang ini nggak ada bangunan yang ngapain kalian pada nyari ini tuh tempatnya di mana ini, astaga itu random banget sih. Dan habis itu kayak banyak banget yang cerita, tapi kan habis itu ini ya kesannya tuh jadi kita tuh orang gereja yang rebel. Orang kira tuh kita orang-orang gereja yang kepahitan gitu sama ini, walaupun yang kita kumpulin orang-orang itu gitu. Habis itu karena konten-konten kita tuh banyak nyenggol-nyenggolnya, terus lama-lama kayak gini, ini jangan gini-gini mulu kali ya, mana pelayanannya kan gitu kan. Cuman tuh sebenarnya ini tuh kayak pengen apa ya, sebagai alarm buat gereja-gereja mungkin yang masih terlalu ada hal-hal tersembunyi dan harus diperbaiki lah gitu loh intensinya itu. Dan habis itu kita pengen bikin pelayanannya adalah kita bikin ini layanan Open sharing itu. Open sharing. Jadi istilahnya apa? Konseling gratis. Konseling gratis. Benar. Habis itu puji Tuhannya kita banyak dibantu orang-orang gereja lain, malah justru gereja-gereja dari mana-mana orang itu yang aku psikolog gereja gitu, aku konselor gereja dan habis itu bantuin kita. Dan sampai hari ini tuh yang aku makasih banget sama orang-orang itu yang dimana mereka tuh meluangkan waktunya, tenaga, pikirannya kan. Orang kalau kita kita posisi positif aja nih, terus diceritain negatif tuh kan kebawa pasti kan energi negatifnya. Apalagi kita nggak pernah tahu mereka sedang punya masalah apa enggak. Dan mereka willing to listen gitu loh. Itu respect banget. Dan waktu itu ya beneran ini kami pelayanan, belum ada duitnya. Lah sekarang misalkan kami awalnya nih nyenggol-nyenggol lah istilahnya, nyenggol-nyenggol tentang perpuluhan, tentang apa. Terus kalau sekarang ternyata kami butuh uang buat menjalankan ini kan ntar dikira lah sama aja lu gitu kan. Tapi menariknya kita memang harus tetap sih. Memang harus tetap. Yang kita kritisi kan sebenarnya kalau uang itu dipergunakan secara berlebihan gitu kan. Kalau itu di gereja ya. Digunakan secara personal pemimpinnya atau apapun lah. Nah, itu yang sebenarnya kita kritisi. Cuman kalau pemakaiannya normal, wajar kayaknya kita juga nggak akan ini kan. Nah, dan ternyata emang walaupun ini gerejanya nggak punya gedung, itu tetap butuh duit. Cuman fungsinya adalah bukan buat bayar talent-talentnya ini. Aku lebih ke talentnya kamu dan teman-teman. Iya, talent sama aku teman-teman udah nggak usah ini lah. Cuman karena ternyata gini. Pun habis ini kita mau bikin sesuatu atau jual sesuatu, kami itu udah punya misi yang dimana bantuin itu tadi yang jelas orang-orang yang udah bantuin kita nih yang konseling gitu ya. Ada 3 orang ini bantuin kita. Waktu mereka ibaratnya gini lah, gantiin kuota doang. Karena tuh yang nyebelin kadang kita denger yang cerita ini yang make banyakan Gen Z. Nah, Gen Z ini kan jam overthinkingnya kan jam 11 naik ini. Jam 11 malam naik. Dan mereka pasti kalau jam segitu, orang ketika sedang di fase labil, tidak stabil gitu, itu kan harus segera dijawab. Itu platformmu, mau tanya nyela benar ya bro, platformmu yang untuk konseling itu kamu pakai WA call atau? Bisa WA call, bisa video call. Oh berarti kamu opennya tuh apa aja? Video call? Bisa. Call dan chat. Senyamannya orang itu sih. Oh, jadi kadang kan ada yang pengen WhatsApp call. Jadi mulai DM dulu, nanti baru enggak. Jadi di akun kita tuh ada Linktree ya. Linktree-nya itu nanti menuju ke tempat cerita buat khusus cewek kalau kamu nyaman buat cewek. Terus ada cowok juga. Jadi ya di awal sih kita lebih nyaman tuh kalau cewek ya cerita ke cewek, kalau cowok cerita ke cowok. Cuman
terserah lah mereka bisa pakai senyamannya. itu. Wow. Cuman nanti itu kan akan nge-link ke WhatsApp mereka langsung gitu. Makanya itu Iya. misalnya nih orang udah tahu nih ada layanan konseling gratis karena kita agak concern sama mental health dan lain-lain kan. Dan psikolog itu juga kadang tidak terjangkau bagi sebagian orang. Jadinya kita kasih gratis yang beneran ini hampir setara kok sama itu. Dan semuanya tertutup sesuai rahasia terjaga. Bahkan aku pun nggak tahu. Ya aku beberapa tahu lah tentang, kadang ada di share yang misalkan ini udah benar-benar butuh bantuan yang lebih, terus nanti mungkin tim share untuk next move-nya. Cuman mostly aku nggak tahu, nggak akan share ke umum. Nggak akan tahu. Aku dan temanku sebagai foundernya itu juga nggak tahu ceritanya apa, seberat apa. Cuman paling kita tahu garis besarnya aja. Ibaratnya kayak mungkin sampai hari ini puji Tuhan ada, aku lupa mungkin 5 atau 6 orang yang mau bunuh diri tapi berhasil kita bantu buat apa ya, buat ya kembali kenal Tuhan lagi. Ini ada yang menarik, ada orang yang tidak bergereja udah 12 tahun. Tadinya memang dia bergereja, habis itu dia nggak ke gereja 12 tahun kalau nggak salah. Habis itu dia ke konten kita, tiba-tiba tuh ngomen yang marah-marah, terus kita kayak ini kenapa ya? Terus dia berusaha nelpon, akhirnya sama tim kita difasilitasi, oke, kita mau nelpon, kita mau ngobrol apa. Waktu itu aku lagi meeting sama si Kristo itu. Diladeni. Dan waktu itu kita video call dan dia bilang kayak, aku nggak follow akunmu, aku tidak nge-like inimu, tapi aku pengen ngobrol buat debatin hal-hal sesuai tertentu gitulah. Dia debat. Terus akhirnya tim kita bilang kayak, ya ini kalaupun debat, kita sepakati dulu, kita akan kembali ke Alkitab ya. Istilahnya bare minimum kita di Alkitab ya, bla 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 bla. Terus akhirnya tuh di handle, habis itu tim kita report bahwa dia udah mau ngobrol, udah mau gini, diajak doa bareng dan lain-lain kayak gitulah. Ya kayak gitu-gitu. Maksudnya kita bantunya tuh di ranah itulah. Kemudian itu yang agak membuat kita bisa disebut ini baru ada pelayanannya nih. Kalau tadi kita cuman bikin konten-konten yang agak pinggir jurang tuh kan ya kayak receh akhirnya. Crowding orangnya bisa, tapi kemudian apa isinya yang dilakukan? Ya, ternyata kontenmu mengarahnya ke konseling, dan puji Tuhan kamu ditemukan dengan orang-orang yang di belakang layar itu, bro. Bener. Dan mereka kan dengan rela hati. Ya memang kalau kayak pelayanan nggak dibayar loh. Nah itu wow. Karena sampai hari ini pun kita belum bisa monetize apapun. Karena itu tadi agak ya itu ya? Kayak apa ya istilahnya, kalau jalur di gereja tuh kan ya kita kalau mau monetize dari hal yang seperti itu juga kayaknya ada yang bergejolak juga ya kadang-kadang. Cuman visiku nantinya kalaupun kita dapat uang dari situ, pasti kalaupun itu harus menguntungkan kami. Menguntungkan kami itu dalam tanda kutip, ya mungkin paling jadi mikrofon, paling jadi sesuatu yang menunjang konten itu gitu. Karena kita rencananya juga pengen bikin banyak hal lagi. Habis ini mungkin masuk ke YouTube dan lain-lain gitulah, untuk bisa ngajak ngobrol reach out lebih banyak. Reach out lebih banyak untuk bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Nah, aku tuh waktu itu baca sendiri karena adminnya emang berdua doang ini. Iya. Kami kan juga dibantu beberapa teman-teman yang jadi talent, mungkin muka-muka lain di konten itu tuh diajak itu teman-teman yang kita ajak untuk jadi talent, karena kita butuh persona masing-masing kan. Ini kalau Deka nih udah gini nih, kalau Kristo nih udah gini nih, kalau di Gilang siapa dan lain-lain tuh ada porsinya masing-masing. Nah, waktu aku ngeliatin DM tuh kayak ya gara-gara itu konten yang meledak itu tadi, We Christian We Don't Judge. Terus dia bilang gini, ini wah boro-boro mas pendeta saya istilahnya bermewah-mewah dan lain-lain.
kami di gereja kami di luar pulau waktu itu, aku lupa di mana tempatnya. Itu aja kami nggak punya mikrofon, nggak punya pengeras suara. Dan itu kan sebenarnya kayak simpel banget. Kamu untuk tergerak untuk nanti bakalan ke sana untuk Iya. membantu yang membutuhkan tuh banyak. Lah, nantinya kalau misalkan pun ini menghasilkan si gereja para pendosa ini bisa dimonetize, aku arahnya ke situ. Jadi Baliknya ke sana lagi. baliknya ke pelayanan yang real pelayanan. Jadi gereja itu ibaratnya gini loh. Apa sih, kita bisa bantu beli mikrofon yang wireless dan udah sama speaker tuh berapa sih gitu kan. Iya. Nah, kita bisa bantu yang ya bantunya nggak banyak, cuman kayak gitu-gitulah. Nah, kita nanti pengen salurin ke gereja-gereja yang beneran membutuhkan kayak gitu. Keren hasil. Gitu. Sama ya itu tadi. Gimana caranya nanti kita bisa lebih banyak konselor supaya lebih banyak. Karena aku ngobrol sama temanku waktu itu pertama kali ada orang cerita panjang lebar. Ngirim DM tuh panjang banget. Dan waduh gimana nih, aku nggak berkompeten untuk menjawab ini, takut toh. Takut salah gitu loh. Ya aku terus telepon temanku Sing konselor. Anak dia masih kuliah S2 di psikologi gitu. Aku nelpon, ini gimana nih gini menghadapi orang mau bunuh diri bla 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 dan lain-lain. Terus dia ngirimin modul. Nih ada pedomannya bla 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 bla, terus kayak, dan dia bilang cuman gini, men makasih ya men, karena kamu bikin kayak gitu tuh ini apa namanya, itu cukup membantu profesi kami. Karena kata dia itu garda terdepan untuk kesehatan mental masyarakat itu adalah masyarakat itu sendiri. Karena profesi itu tidak sebanyak itu untuk mencakup semua masyarakat penduduk kita. Dan mental health itu nggak kelihatan. Dan tidak disadari. Bahkan dibilang tuh ada riset yang bilang 3 dari 4 orang itu mengalami kesehatan mental. 3 dari 4 orang Indonesia. Yes. Gangguan katanya ya waktu itu ya, aku sempat dengar itu terus kayak, wah terus gimana nih? Ya udah, itu platform kayak kamu itu membantu. Wah jadi beban juga ya gitu. Ya beban, tapi kayaknya memang kalau memang itu jadi salibmu ya. Benar, itu dia makanya. Waktu itu aku kayak, waduh juga nih harus gini-gini. Tapi abis itu kan ya just finish what you start. Karena aku udah mengiyakan itu dan bikin itu, ya sekarang jadi gimana maintainnya. Wow, keren tuh. Ya semoga gereja para pendosa juga bisa semakin memberkati orang di luar sana. Nah ini kan kalau gereja para pendosa yang mengisi kamu dan temanmu, walaupun sumbernya tetap dari Tuhan. Benar. Kalau kamu sendiri, kamu fill up-nya dari mana bro? Jujur bro, fill up-nya. Apakah dari ayat-ayat? Tadi kan kamu masih melakukan itu doa dengan di depan salib yang kamu ngobrol, curhat sama Yesus tiap malam mungkin ya. Terus apakah kamu juga membaca firman terus kamu, atau kamu ada lain-lainnya untuk fill up itu? Gini, menariknya tuh waktu tadi momen habis aku jadi punya kebiasaan doa dan lain-lain tuh, aku lihat si Alkitab itu tuh cuma gini doang. Ada tuh, kebetulan di kamarku tuh ada 2 Alkitab. 2 Alkitab? 2 yang berdebu. Bersih tuh bro? Bersih banget. Dalamnya sangat terawat, baru sangat BNIB karena nggak pernah dipegang. Nah terus waktu itu tuh ya aku cukup senang beli buku, koleksi buku. Terus kadang kan ada yang butuh waktu lama buat baca karena kadang ke-distract apa dan lain-lainnya. Terus tiap kali aku nyelesain satu buku, walaupun itu nggak cepat ya, maksudnya nggak yang nggak buru-buru lah ya, bukan pembaca yang cepat bisa cukup fokus gitu. Tapi tiap kali aku kelar baca satu buku, itu tuh aku mesti tak taruh di tempat buku lagi. Terus aku lihat Alkitab itu kayak ini doang yang nggak pernah kelar deh. Sampai hari ini juga belum pernah kelar. Tapi waktu hari itu aku terus jadi gini. Ini aku nanya ke temanku, gimana ya? Aku pengen baca ini sih, sumpah ini dari berpuluh-puluh tahun aku hidup di dunia ini, masa satu buku ini udah ada. Iya, masa satu buku ini belum kelar sih gitu. Nah, habis itu aku nanya temanku. Aku sembari aku baca dari awal, mulai dari Kejadian.
aku nanya ke temanku, terus temanku kayak nyaranin kalau gitu kamu ini adalah yang nyaranin ini lah ya, baca Amsal aja. Karena kan Amsal kan sebenarnya 31. Yeah. Setiap hari per hari kamu baca tanggal 1 kamu baca Amsal 1. Oh, sesuai tanggal ya. Karena kan itu 31 kan. Tapi habis itu aku sembari baca depan gitu. Terus aku kalau main game malam main game gitu. Main game tuh aku ini beneran ya kayak ini. Aku sambil buka YouTube khotbah. Nah nanti kalau misalkan ada YouTube khotbah, random aja. Romo Eko siapa terserah ngelupinnya kan. Terus nanti tiba-tiba kalau ada ayat apa gitu, nah itu tuh aku nanti nyatet. Oh, tak catat. Jadi aku punya satu buku notebook gitu. Itu isinya catatan ayat. Ketika terus tak jabar-jabarin sendiri. Apa yang aku dapat? Karena kan setiap ayat tuh kan kadang ini ya apa unik dan dapat di orang tuh maknanya beda-beda. Iya, beda. Pemaknaannya beda. Nah, terus kadang juga pemaknaan dari si waktu itu yang khotbah sambil Mobile Legends itu terus kayak beneran terus kayak sambil ada yang kadang tuh kan kalau kita lagi seru main fokus kan, voice chat sama teman terus kayak lu sambil dengerin khotbah iya terus tak matiin si voice chatnya biar sambil dengerin. Tapi waktu itu beneran yang aku sambil gitu terus nanti kalau misalkan habis main aku akan catat itu masih ada bukunya. Wow. Dan habis itu aku sampai metain tuh gini. Ini kalau lagi happy, aku punya beberapa rentetan ayat yang harus dibuka. Kalau kamu lagi sedih, berapa rentetan ayat yang harus dibuka? Dipilah-pilah gitu. Wow. Waktu itu, kalau lagi takut, lagi khawatir apa-apa gitu. Itu ada tuh. Nah, habis itu kan on and off lagi kan. On and off ada apa terus sibuk mungkin terlena lagi dengan dunia ini. Habis itu pas mau bikin konten-konten itu buku ini jadi inspirasiku. Wow. Jadi aku buka lagi kan jadi ingat lagi kan. Terus kayak misalkan dasar-dasar kemarin terakhir yang menarik aku nemu tuh ini. Jadi kemarin ada yang mau nawarin kerjasama gitu kan. Terus kayak aku bikin brand bikin brand apa sih sampul Alkitab. Terus ayo collab bikin apa gitu kan. Terus oke, tapi habis itu aku mikirin apa ya kontennya ya yang harus nunjukin Alkitabnya kan karena aku nggak mau hard selling gitu ya. Terus ya udah aku habis itu buka itu lagi buku itu. Dan aku nemu tuh ada yang waktu itu ini apa ya? Sebenarnya itu isinya adalah ayat-ayat yang aku tidak cukup ngerti kok gini ya gitu. Tapi waktu itu aku nulisinnya tuh ini ayat untuk gombal. Ayat untuk gombal. Judulnya gitu di bukuku itu. Nah, dan waktu itu pun aku kan ada manggung-manggung gitu juga kan. Yang Roma itu Bu, kalau di kontenmu kalau nggak salah aku ikut. Kontenku bener ada Roma juga. Iya, itu. Nah, waktu dulu itu aku pernah manggung nih. Pernah manggung, terus di tengah-tengah manggung karena waktu itu manggung di Universitas Kristen. Iya. Terus aku tuh bilang gini sama teman-teman, ini mau ada gimmick apa nih nanti nih gitu kan. Terus coba gini, aku bikin satu visual buat di LED. Iya. Itu waktu itu kayaknya kalau nggak salah Efesus 16 apa gitu. Pokoknya itulah, aku lupa. Nah terus aku bilang ke visual joki, nanti kalau aku mau ngelakuin gimmick, kalau itu berhasil, tampilin ayat ini ya. Tapi kalau enggak, skip aja gitu. Nah waktu itu kan manggungnya tuh aku punya ini ya, apa DJ set karaoke gitu. DJ set karaoke, terus yang kayak apa ya? Inilah euforik gitu. Iya, iya. Cuman itu termasuk di momen dimana aku masih sering nemuin cara berdoa itu tadi. Yeah. Jadi di situ aku tuh kayak gini. Ini manggung tuh juga karena Tuhan nih aku dapat kayak gini-gini kan. Nah pas momen manggung itu tuh tiba-tiba kayak, wah gimmick apa ya? Ini ada keyboard. Aku tuh waktu cek sound gini, Mas ini keyboard bisa nyala nggak? Kalau nyala ya udah tinggalin nyala. Nanti waktu aku perform biar nyala, karena aku nanti ada gimmick lah. Gitu. Oke.
Habis itu udah tuh padahal itu tuh DJ set dangdut, ngerti gak? Jadi aku ngoploin lagu-lagu gitu loh. Oh, Terus main nanti koplo lah ya. main nanti koplo. kita karaokean gitu kan. Nah terus gimmicknya di tengah-tengah situ tuh aku mikir gini, ini tuh aku bisa ngajak orang buat nyanyi, Hah? aku bisa ngajak crowd ini nyanyi. Waktu itu kok kalau nggak salah welcoming party. Jadi kalau welcoming party di UKSW itu, Anak baru tuh. penontonnya tuh banyak banget. Ya, Sampai mahasiswa 10.000, baru. 12.000 orang. Wow, maba semua. Maba sama mahasiswa Campur lah lama, ya. campur. Nah, waktu itu tuh tiba-tiba kayak ada penasaran kayak yang ini kalau aku bisa ngajak orang buat nyanyi, nge-grab crowd ini, bisa nggak ya energi sebanyak ini tak ajak buat memuji Tuhan. Wow. Sumpah itu Kayak ya ada dorongan itu kan. ya. Terus pas gimmick itu, tahu nggak, aku nyanyi lagu rohani. ada videonya ada. Lagu apa Mas itu, Bro? Waktu itu lagu Dengan Apa Kan Ku Balas Salam. Tahu. Itu semua bro, ini aku merinding lagi. Itu beneran yang semuanya nyanyi. Wow. Wah itu gila. Ada ntar tak tunjukin videonya. Nah di tengah kasih tuh aku jadi langsung pas abis itu kan VJ-nya jadi oh ini kali gimmicknya ya gitu kan. Pasang tuh Efesus 16 ayat berapa aku lupa. Wow. Nah itu tuh jadi kayak momen wah gokil juga ya. Nah gimmick itu jadi tak bawa setiap manggung. Wow. Gile. Lagu-lagu rohani tiba-tiba. Terus si satu temanku yang crowd controlnya itu juga katakan amin apa segala macam. Ada nama Ijah which is Muslim padahal tiba-tiba dia apa namanya? Dia preaching. Kayak sok-sok gitu kan dia. Cuman tuh vibe-nya jadi ini nih. So, aku cuman kayak breeding juga ya kalau bisa ngajak orang memuji Tuhan sebanyak ini gitu. Wow. Gile. Itu seru banget. Nah, habis itu jadi tak bawa ke itu yang Efesus tadi. Ayat itu tadi karena ketika orang buka itu tuh aku lupa ya ayatnya apa. Boleh dibuka dulu, Bro. Efesus 16 ya. Kita buka bareng ya, Bro. Ini enggak bawa apa? Bentar. Ada skripnya kok aku kok. Oh, ada skripnya, boleh. Kayaknya. Aku tak ikut buka sekalian. Nih, Efesus 1 ayat 16. Efesus 1 ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Wih. Jadi di itu tuh aku pengennya emang biar orang nyari apa ya gitu terus. Ini ayat gitu gombal juga sih, Bro. Nah, terus habis itu tak bikin jadi konten. Cuman di situ kan aku emang ya ini cukup tahu untuk ini ya apa namanya kebutuhan kontennya, kebutuhan konten. Kalau kayak gini kayaknya rame deh. Padahal aku cukup tahu bahwa konten kayaknya makainya nggak gitu, iya kan? Ayat makainya nggak gitu. Ini karena konten dan aku tahu ini akan berpotensi rame, jadi aku pakai itu gitu, buat nge-grab dan beneran rame kan kontennya gitu kan. Terus kayak ada apa ya? Amsal tuh. Amsal 31 ayat 29 banyak wanita telah berbuat baik tetapi kau melebihi mereka semua. Wow. Itu kan sebenarnya makainya nggak gitu ceritanya nggak gitu. Makanya aku di akhir kontennya aku bilang kayaknya nggak gitu deh makainya dan selalu baca full konteks ya kalau mau pakai. Cuman kan ini apa ya aku harus konten lah ya. Konten aja. Yeah. Cuman jadi itu tadi kamu nanya inspirasinya dari mana ya itu tadi buku itu tuh masih jadi kadang-kadang tak bukain lagi. Selain aku nemu inspirasi, tapi itu juga sebagai kayak apa ya? Kayak aku balik lagi ke perasaan di mana wah waktu itu aku bisa nulis gini ya, aku itu bisa dapat ini ya refleksi ini. Terus dan bahkan sampai kayak aku nemu bahwa ya itu buat nampar diri sendiri aja. Buat nampar diri sendiri di mana ini kamu waktu itu nulis itu loh. Masa sekarang berubah lagi misalkan kayak gitu. Terus kayak apa ya? Jadi guidance juga ya. Jadi guidance. Sampai aku nemu bahwa kekhawatiran tuh sebenarnya nggak perlu. Itu yang tak buka dan ya juga ya. Beneran yang sampai hari ini tuh aku cukup chill terhadap apapun walaupun
kepepet dan besok misalkan deadline-nya. Itu tuh aku cukup kayak yang kayak gak punya Tuhan aja kalau khawatir. Kayak gitu. Ada perasaan kayak dulu bahkan tuh aku ditunjukin gini, ada yang pernah ada video Alkitab dibakar, tahu di diinjek-injek. Ya aku tuh kamu kayak gini marah nggak gitu? Ditunjukin temanku. Udah lah. Aku bilang enggak. Kenapa enggak marah? Ini kan menghina Tuhan. Enggak deh kayaknya. Maksudnya, kalaupun aku harus ini tuh respon apa yang kamu pengen dapat gitu kan? Terus kayak, kamu harusnya belain nggak sih? Gila, Tuhan tuh lebih besar dari kita nggak sih? Ngapain dibelain? Ya benar. Kita maksudnya mau belain tuh. Setuju, bro. Powernya gedean dia gitu kan? Terus dia bilang, ya tapi kan ini menghina ya. Terus aku sampai pada satu tulisan yang tak tulis tentang kekhawatiran itu tadi. Iya. Terus aku nemu bahwa kayaknya justru lebih menghina Tuhan kalau kita nggak percaya besok kita dikasih berkat lagi sama dia. Kamu nggak percaya itu kamu menghina Tuhan. Iya, makanya itu udah cukup menghina. Bagian kita takut besok makan apa, kita takut besok ini, waduh ini ada kebutuhan. Itu lebih menghina. Itu lebih menghina gitu. Terus kayak, itu kan cuma buku doang. Iya bener, there his words in there, tapi doesn't mean anything, itu just physical aja. Betul banget. Terus aku jadi nemu-nemu itu lah di buku-buku itu. Wah, keren sih, bro. Gitu. Ya, basicnya kalau inspirasinya sumbernya lagi Alkitab kan, bro. Alkitab. Gimana lagi tetap baliknya juga Alkitab. Dan itu kalau kita memang permenungannya tadi cukup unik sih, bro. Kayak main Mobile Legend. Terus ada firman yang nyala. Mungkin, tapi memang tiap orang memaknai Tuhan dengan caranya masing-masing. Dan ya puji Tuhan bisa kamu juga refleksi nggak cuman di dirimu, tapi kamu tuangkan ke pekerjaanmu. Ketika kamu di atas panggung, ketika kamu di konten, dan itu bisa memberkati, bisa menginspirasi orang banyak. Ya puji Tuhan, bro. Kayak gitu tuh. Terus jadi kalau di akun itu juga kamu cuman berdua doang untuk tim kreatifnya, bro. Terus berdua cuman beberapa talent teman-teman ini kadang ya ada ide ini gini gimana nih bikin gitu. Cuman kadang kita ada kode di mana kalau udah prit gitu berarti itu terlalu offset. Wah, ini udah terlalu nyemplung jurang. Udah nggak nyemplung, ini kayaknya nanti kita beneran di blacklist seluruh gereja deh. Gitu-gitulah. Lah kalau kamu sendiri, bro, ayat yang paling nyantol buat kamu. Tadi kan kalau Efesus 6 ya kamu banyak ayat. Cuman untuk hidupmu yang kamu nyantol, istilahnya apa ya? Ayat emasmu apa, bro? Ayat emas. Jadi peganganmu. Ya, ada sih ayat itu tuh ini Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Gimana, Ruby? Roma 12 ayat 12 tuh, bersukalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wow. Karena kayak kita lagi kayaknya itu cukup pegangan yang kuat untuk menghadapi keseharian hidup yang semakin susah, semakin tidak pasti. Jadi udah Roma 12 ayat 12 itu cukup jadi pegangan banget, dan itu ada di buku perenungan kita tadi. Itu satu halaman sendiri. Roma 12 kamu nulis ayat 12. Menyarikan tentang itu. Bener. Roma 12 ayat 12 tuh jadi satu halaman sendiri tuh. Wow, tentang bersukalah dalam kesesakan. Apa tadi? Bersukalah dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Wow. Kan ya itu enggak sih yang penting kita sabar dalam pengharapan, dalam kesesakan juga kita harus bersabar. Bersukalah dalam pengharapan. Jadi ketika kita lagi ngelempar doa kita atau kita berharap sesuatu, ya kalau kitanya sedih dan tidak kan ada ayat yang ketika kamu minta sesuatu tuh percayalah bahwa kamu sudah menerimanya kan, maka akan diberikan gitu. Ya udah, kamu percaya aja, happy aja. Kalau ketika kamu mengharapkan sesuatu tuh jangan nunggu dengan gimana ini, ya khawatir lagi kan. Ya udah, bersukalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa aja. Keren sih, bro. Itu sih kayaknya kalau ditanya ayat
yang cukup ini. Terus kamu sempat kemarin juga kan di IG juga kan lihat jadi tim kreatifnya film Oh iya. horor tuh bro. Benar. Nah, itu juga gimana tuh ceritanya bro? Kok bisa masuk ke situ? Itu Tuhan juga sih kayaknya. Tuhan juga itu. Gimana tuh bro? Karena nggak tahu kenapa ya, aku tuh dulu kan kuliahnya emang ada mengarah ke sinematografi dan aku suka lah di dunia kayak gitu. Nah dulu pernah produksi gitu. Cuman habis itu udah lama banget nggak pernah ada di dunia industri film. Which is aku pengen. Ada keinginan masih ada karena produksi entah. Tapi dulu tuh sukanya di post pro. Jadi post pro-nya kayak nemenin editor, terus aku dulu tuh di scoring musiknya dan segala macam. Lebih ke musik ya. Cuman sukanya lebih ke produksi sama post production-nya. Terus karena banyak juga teman-teman di industri itu tiap kali ngomongin itu tuh masih excited gitu loh. Sampai pada waktu dimana kayak ngapain ya, kayak nggak seru gitu. Terus tapi itu tuh ini kadang tuh kan gini ya, misteri doa kali ya. Aku tuh nggak pernah spesifik ngedoain si pengen ada terlibat di industri film atau apa gitu. Cuman tuh kayak kadang kita ngucap aja kan, pengen seru kali ya apa kangen ada di produksi kayak gitu, gimana ya kalau ini ya gitu loh. Mungkin itu juga bisa disebut doa mungkin kalau kita punya keinginan dan kita lemparkan ke Tuhan. Ke Tuhan gitu loh. Seru kali ya Tuhan didengerin. Dan ternyata Tuhan jawab itu tuh di waktu yang ya emang aku waktu itu sedang tidak begitu sibuk dan tiba-tiba itu, tapi waktu itu stressful banget sih. Karena temanku yang ngajak waktu itu ada anak Salatiga juga, Bagas. Itu line produsernya ngajak kayak, ayo bantuin ini yuk developing scriptnya dan bla bla bla. Wah, aku belum pernah tuh, gimana tuh gini. Terus serius, seneng banget tapi takut nerimanya. Excited tapi takut. Takut kalau misalkan sampai sana ternyata mana sih ini nggak ini gitu. Cuman ternyata teman-temannya welcome, seru apa dan segala macam tuh. Terus jadi apa? Pengalaman yang menarik, menyenangkan dan sampai bahwa ibaratnya gini, ada kesenangan di mana tulisan yang kita develop bareng-bareng tiba-tiba sekarang ada di screen layar lebar. Sama sesimpel ini. Aku tuh tiap nonton film di bioskop, apalagi kayak misalkan Marvel, film-film luar, ditunggu kreditnya. Tunggu kredit title-nya. Karena aku tuh percaya gini, pasti orang Indonesia ini. Aku nungguin, kadang kan nggak ada. Apalagi kalau misalkan Marvel kan biasanya habis kredit title ada filmnya, ada apa? Scene lagi, ada scene lagi kan. Jadi kayak aku tuh selalu ngeliatin. Pertama kan ngeliatin gitu ya. Ada orang Indonesianya enggak ya? Terus biasalah ada momen-momen gini. Nanti suatu hari bakal ada namaku di sini. Gitu. Keren bro. Lah pas kemarin ada premier film ini dan itu tuh kayak gimana perasaanmu pertama kali lihat namamu bro? Meledak kayak cuman kayak thanks gila ya, bercanda nih Tuhan gitu. Gila lu Tuhan gitu. Bercanda banget nih, ada beneran dan wow. Gimana ya, nggak bisa dijelasin tuh happy-nya tuh. Ngeri banget. Nah, throwback dikit nih bro. Kamu tadi kan bilang kalau kamu ketika pertama kali menerima project ini kamu ada rasa takut juga. Ketika itu pergumulanmu dengan Tuhan gimana bro? Doa aja, aku langsung doa. Doamu gimana ketika itu? Ingat doanya gini, kalau emang ini aku bisa bantu dan Tuhan lihat aku mampu, taruh aku di situ. Kalau enggak ya kan kita selalu gitu ya, kalau minta apa dan kalau emang itu buat kita, pintunya tuh kayak gimana pun ada yang ngalangin pasti akan dibuka gitu kan. Tapi kalau misalkan itu bukan buat kita ya itu ditutup aja. Wow. Pasti akan di ini kan. Ya aku habis dikabarin itu, aku tuh kayak nelpon temanku main film dan apa segala macam tuh. Aku gimana ya bro, gini ya bro. Udah kalau emang kau percaya sih ambil aja gini terus kayak wah aku tidak cukup percaya dengan diriku nih. Gimana nih? Doa pilihannya. Karena aku bilang
tak kabarin besok ya. Terus aku malamnya doa, terus aku bilang kalau misalkan besok aku masih pengen banget ini, perasaan masih pengennya ada, ya udah tak iyain. Tapi kalau misalkan enggak, Tuhan hilangnya sih perasaannya gitu. Emang ini berarti aku ya sesimpel Tuhan membalikan perasaan ketika ini bukan buat kita kan hilang aja gitu. Ya, terus ternyata waktu itu masih pengen, ya udahlah, iya langsung di oke. Walaupun asam lambung, ngeri, pusing, wow, pas ngerjainnya. Ya doanya juga lebih kenceng di situ kali ya. Iya. Karena waktu itu serunya adalah pas ngerjain itu aku asam lambung parah banget. Dan yang bisa tak lakuin selain minum obat doa. Parah banget sumpah itu. Wow. Asam lambung terparah. Keren. Stres. Berarti ketika itu produksinya banyak di Jakarta atau di Jogja? Di Jogja. Itu timnya Jogja. Di Jogja. Ya mungkin teman-teman kalau yang belum lihat filmnya boleh ya harus lihat nonton dong. Judulnya kan Sebelum Dijemput Nenek. Betul. Itu filmnya juga apa? Banyak aktornya ya, Bro. Banyak Angga Yunanda, Dodit, Oki Rengga, Wavizian. Wow, gile. Mopek Novian. Gile. Horor komedi. Iya, di tengah-tengah situasi yang kadang kalau kita lihat sosial media kebanyakan gitu kan. Nah, semoga film ini bisa menghibur kalian. Gitu. Keren ya. Boleh ditonton lah teman-teman. Horor dan komedi, Bro. Seru. Oke, siap. Kalau kamu dalam pekerjaan juga selain pengusaha juga entertainment juga kan, Bro. Kayak tadi di panggung, terus di kreatif ini juga industri ya. Semoga jadi pekerjaan kedepannya project-project. Amin. Terus amin. Terus untuk konten juga tentang pokoknya semua dikasihkan ke Tuhan. Konten yang memberkati juga. Itu support dari orang-orang terdekatmu bagaimana, Bu? Mungkin keluarga atau dari teman-teman gimana? Banyak sih, kayak teman-teman tuh juga jadi sumber inspirasi juga kadang-kadang, karena ada teman yang lagi masuk ke, dia mau jadi pendeta, dia lagi sekolah pendeta, terus kadang tukar pikiran, ngobrol, terus dari situ kayak dia ngomong apa, terus aku jadi kayak ini ngomong gini tuh aku, terus aku gini tuh nulis tuh. Gitu ya. Terus menurutmu ya. Terus kadang tuh tak rekam gitu. Terus nanti biar kalau habis kita ngobrol, tadi tuh ada ini ya. Ini kalau tak rangkum bisa jadi konten apa ya gitu. Bahkan aku ada salah satu temanku yang mau sekolah pendeta itu. Aku dapat inspirasi konten yang kalau kalian lihat di Gereja Para Pendosa tuh ada 1 menit ngomongin tokoh Alkitab. 1 menit ngomongin tokoh Alkitab. Jadi biasanya kan ibaratnya nih, kalau kita ngomongin film, center karakternya kan Jesus gitu. Iya. Padahal Yesus tuh kadang pakai banyak orang buat jadi percontohan kita gitu kan, untuk jadi ibaratnya jadi studi banding dalam menghadapi masalah gitu kan. Iya. Banyak gitu yang dipakai, kayak aku pernah bahas Yudas, bahas Yunus, bahas siapa lagi ya, adalah beberapa gitu. Dan ibaratnya kenapa kita pakai nama itu kan juga karena Tuhan datang ke dunia ini untuk orang pendosa gitu. Iya. Kalau orang udah sehat mah ngapain gitu kan. Tuhan di Alkitab pun ceritanya banyak, Tuhan tuh datang buat orang-orang yang sakit, buat orang-orang yang dosa justru. Perempuan di Samaria lah. Iya. Orang-orang kusta lah, orang-orang yang sakit lah pokoknya. Sembuhin dia. Disembuhin gitu. Dan habis itu kayak apa ya? Kita ngasih perspektif lain untuk banyak loh tokoh Alkitab yang jarang diobrolin. Terus kayak misalkan gini, kita ngasih pandangan lain tentang misalkan ketaatannya Abraham lah ya. Iya. Abraham taat tuh gini-gini. Dia doa sabar segala macam, dia nunggu berapa puluh tahun. Tapi ada Bartimeus juga. Bartimeus tuh jarang terdengar, unpopular. Tapi dia tuh dengan cara yang ngeyel. Jadi misalkan gini, ada orang ngedrill dia, ngedrill, love bombing, ngedrill dan ngeyel gitu loh, untuk apa? Dia kan udah dikasih tahu dan dia berani ngeyel megang jubahnya Yesus dan akhirnya disembuhin gitu kan. Itu bahwa ternyata kita doa dengan cara
mengetuk sampai dibuka juga bisa, ngeyel tuh ya nggak apa-apa gitu, karena di Alkitab juga banyak contoh gitu, sehingga makanya itu aku teman-teman terus sekitar juga, kalau keluarga tuh malah awalnya aku nggak pernah bilang sama keluarga, terus Tapi gimana? Tahu? nemu aja dia, kamu bikin ini toh kak, kamu bikin ini toh kak, gitu. Terus akhirnya malah jadi yang aku agak menutupi itu karena malah ini kan agak kontroversial. Oh iya. Dan pasti kalau di lingkungan gereja pasti tapi diomongin tuh, pernah tuh ada ketemu Romo terus diomongin ini bikin ini loh ini terus kayak waduh jangan diomongin dong, nanti saya kan tidak akan tahu reaksinya gimana ya kalau secara namanya apa gitu kan, gereja para pendosa waduh. Tapi ya mereka support aja. Ya banyak kan teman-teman yang kayak ini apa coba bikin gini gitu. Cuman kan ada yang masuk akal, ada yang terlalu jangan terlalu masuk jurang juga gitu. Cuman apa ya yang masih membuat melakukan ini tuh ada respon-respon yang membuat kita hangat gitu. Transaksinya tuh bukan duit tapi ya itu perasaan joy-nya. Jadi gitu. kayak ada waktu itu aku lupa juga konten apa ya, tapi ada yang nge-DM tuh kayak, Kak makasih ya buat kontennya gitu, aku lagi down tapi nemu kontennya kakak, mungkin it's meant to be, aku lihat konten ini dan ini menguatkan, yang kayak gitu-gitu tuh itu kayak support banget tuh bro. Bless lewat konten-kontenmu tuh ya nggak ternilai. Yang dimana kadang tuh aku baca kayak masa sih segitunya gitu loh, ngerti gak sih? Kayaknya aku tidak melakukan hal yang apa gitu. Cuman ya puji Tuhannya ada gitu-gitu tuh. Ya kita abis ini arahnya pengen ya kalau konten yang nyenggol dikit, konten yang lurus agak banyak gitu lah. Harapannya nggak terlalu nyenggol-nyenggol banget loh. Ya tapi memang ya harus yang disadari yang utama, kita tuh cuman alat bro. Benar. Kalau kita kadang-kala alat itu merasa kalau kita tuh yang pegang itu udah mulai itu dia. Benar. Karena biar gimana kan juga setiap mau konten tuh aku doa juga. Jadi kayak cuman gini doang aja. Doa yang selalu tak bilang adalah Tuhan, coba kasih Roh Kudus biar tiap ngomong ini adalah omongannya, bukan ibaratnya bukan kekuatanmu sendiri gitu. Ya karena kayak awalnya kan siapa temanku tuh juga bilang, tapi apa nggak usah kelihatan muka ya, di awal-awal kan nggak kelihatan muka nih, takutan itu ya, takut karena aku bilang kayaknya aku nggak punya kapasitas buat itu deh. Cuman baik lagi kayaknya Tuhan bisa pakai siapa aja buat jadi alat buat even pendosa sekalipun gitu. Dan terus kayak ya elah dosamu tuh sejauh apa sih gitu. Ya kayaknya aku cukup berdosa sih, cuman kan bahkan pendosa yang ini pun kan juga dipakai Tuhan banyak gitu loh. Banyak. Tokoh Alkitab Paulus juga kan. Makanya gitu. Ya kamu pernah bunuh orang ya? Belum sih, makanya ini Paulus pembunuh juga banyak Tuhan bro. gitu kan. Banyak bro. Kayaknya tokoh Alkitab banyak yang apa Daud kayak gimana. Makanya kalau jadinya banyak banget. Oke deh, yuk. Ya. Lumayan pede. Cuman ya bahkan sampai hari ini pun tuh kadang itu masih muncul kayak ketakutan itu. Kalau ngomongin ini terlalu preaching nggak ya? Terlalu masih ada kayak apa ya? Kekhawatiran mungkin ya, apa ya istilahnya itu? Ya ada manusiawinya lah. Ya, masih manusiawi, ada dagingnya. Cuman ya udah lawan aja deh. Kalau misalkan ini mah udah ini lempar. Tapi kami selalu nanya, ada beberapa teman yang mungkin pendeta juga, terus pendeta gaul-gaul gitu, terus konsultasi lah. Ya. Konsultasi. Jadi kita kirim dulu. Aman nggak? Aman nggak nih? Kalaupun ada celah, gimana nih counternya gitu. Selain Tuhan ada filter keduanya. Bener. Yang pertama Tuhan dulu. Yang pertama Tuhan. Filter ke orang-orang yang lebih mungkin kredibel baru lempar. Baru lempar gitu. Berarti memang sudah difiltrasi juga. Walaupun kadang ada sih yang ya saya lempar aja ada. Tiba-tiba gitu. Oke, ada gitu. Seru banget. Gitu. Mungkin
Deka ada pesan-pesan buat teman-teman di sini yang juga sesama. Aku juga beberapa kali ngobrol sama konten kreator. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi sih. Apa tuh? Mungkin tadi udah ada jawaban juga. Cuma kamu kan juga tadi ada kekhawatiran. Aku tanya beberapa kali sama konten kreator Katolik ya. Dia benar-benar bawa nama Katolik di situ, dan dia konten, aku bilang, ada nggak sih ketakutan untuk kamu membawa nama Yesus di belakang yang begitu besar? Kamu nanti di keseharianmu jadi takut berkegiatan untuk kesehari-harianmu, karena Yesusnya di belakang sebagai kamu konten kreatornya Yesus itu. Nah, kamu ada ketakutan nggak di keseharianmu terhadap penilaian orang, terhadap judgmental dan sebagainya? Sebenarnya awal-awal sih agak ada dalam tanda kutip agak terganggu ya, terus kayak soalnya kan biasa lah tongkrongan, terus kayak jadi weh Pak Pendeta datang nih gitu lah. Wah Romo datang nih apa gitu kan. Cuman kayak ya udah, ini sesuatu yang ibaratnya sesuatu yang tak buat dengan nothing tulus. Terus follower banyak, jadi agak tanda kutip disayang algoritma. Upload apa terus penontonnya banyak, interaction banyak, itu kan juga menurutku juga Tuhan juga gitu. Nah, Tuhan yang kasih juga. Karena waktu itu tuh kami sempat gini juga, ada sama temanku gini. Ini posisi akun dibikin gitu ya. Akun dibikin 0 follower, following 0 apa segala macam gitu. Itu udah sesumbar gini. Bukan sesumbar sih, tapi lebih ke karena kita tahu kayaknya nggak mungkin. Jadi kita bikin janji waktu itu. Ini kalau 10.000 follower, kita bagi-bagi makanan. Karena kita bersyukur Tuhan kasih kita 10.000 follower gitu. Karena kita tahu itu nggak mungkin terjadi waktu itu, ya kita sesumbar aja kan. Dikasih. Itu nasar ya langsung. Wah gimana nih? Dan waktu itu posisi hampir 9.000, berapa hampir 10.000, terus kayak udah yang, bro ini gimana nih bro? Udah mau 10.000 nih. Terus ada konten apa meledak lagi, naiknya tuh hampir ke 19.000. Terus kayak wah kalau ini nih harus dikerjain sih. Langsung ini mah. Akhirnya dan waktu itu tuh beneran yang, ya gimana nih? Ini tapi hujan deres bro. Udah sikat aja, gak peduli hujan-hujan. Karena kita udah terlanjur ngomong itu kan. Nasar. Udah ya kayak nazar gitu udah. Wah ya udahlah. Dan habis itu karena itu tadi kayak wah ini udah terlanjur kayak gini dan Tuhan jawab juga. Ya pada akhirnya kayak kalaupun mau dibilang, aku sih nggak menyebut aku konten kreator Kristen lah, konten kreator apalah, cuman kayak ya udah, kalaupun mau orang lihat apa kan itu udah di luar kemampuan kita kan. Mau nyebut apa juga terserah gitu. Di luar kontrolmu. Di luar kontrolku juga. Jadi ya udah nggak apa-apa. Pun di akunku sendiri kan aku kadang bikin konten yang lain gitu, yang tidak membahas itu pun ya nggak apa-apa. Kalau misalkan dilihat, oh apa di situ dia talent atau apa gitu, kok di konten pribadi nggak bawa-bawa gitu. Ya ini kan udah beda platform aja gitu ya. Cuman tetap hatinya kemana kan. Mantep bro. Oke. Ada pesan bro mungkin buat teman-teman di sana yang mungkin konten juga, atau buat lain-lain, buat teman-teman lah, atau buat followernya gereja para pendosa juga. Ya bahwa apa ya? Kalau buat followernya gereja para pendosa sih kayaknya tetap harus ke gereja bro, sumpah. Tetap harus ke gereja. Jangan cuman gereja online ya. Jangan gereja online. Itu banyak banget yang nanya dan kayak, Kak ke Discord aja. Jadi kita mau bikin sel. Waktu itu suruh bikin ini juga di Roblox, bikin bangunan gerejanya di Roblox aja. Dan nanti kita jadi kayak apa komsel dan lain-lain gitu. Cuman kita takut gitu. Takutnya tuh kayak nanti kita melenceng apa segala macam kan. Cuman mungkin kalau buat konten kreator ya semangat aja tetap, apapun itu. Kalau kalian udah doakan itu dan kalian mau ada di jalan itu ya sikat aja gitu. Ya kalau buat followernya tadi yang udah berhasil saya crowding dan ya apa ya, tetap harus ke gereja, tetap harus berdoa. Karena menurutku kayak ke gereja tuh kadang kan orang mikir ini ya, ke gereja tuh sebab akibatnya kita diberkati. Sebab akibat aja gitu. Kita ke gereja kita diberkati gitu. Padahal enggak.
sebabnya kita diberkati, kita harus ke gereja. Akibat dibalik ya, dibalik aja gitu. harusnya gitu, pemikirannya harus dibalik. Karena kita setiap hari dikasih kesempatan hidup apa segala macam itu kan kita udah dikasih berkat. Akibatnya kita harus terus ya, ke gereja, terus mengucap syukur, terus dengerin firman-Nya apapun. jangan dibalik-balik ya, itu yang gila. Oke, thank you banget bro waktunya. Teman-teman mungkin boleh di follow Instagramnya @nicholasdeka sama gereja para pendosa. gereja para pendosa. Gereja para pendosa. Wow, itu aja. Thank you banget bro. Jangan lupa di like, subscribe, komen, juga share video ini. Apalagi kalau kamu kenal sama Deka. Itu aja. Thank you. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. God bless you all.